Halo, selamat makan kembali. Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang penting banget nih di dunia pendidikan sekarang. Kita akan lihat pergeseran peran guru di era digital. Jadi bukan lagi cuma jadi pengguna teknologi, tapi jadi perancang pengalaman belajar. Keren kan? Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita langsung ke pertanyaan utamanya ya. Coba deh bayangin, kelas sekarang kan penuh banget sama teknologi. Ada laptop, proyektor, internet kencang. Nah, di tengah semua itu, apa sih sebenarnya tugas utama seorang guru? Apa cuma sekedar jadi operator alat-alat canggih ini? Ini pertanyaan mendasar yang bakal kita bedah bareng-bareng. Nah, untuk menjawab itu, kita perlu paham dulu konteksnya. Ada sebuah, sebut saja, tuntutan baru di era digital ini yang benar-benar mengubah permainan bagi para pendidik. Gini loh masalahnya, cuma pakai teknologi, misalnya operasikan laptop, nampilin slide atau muter video, itu sih level dasar banget, semua orang juga bisa kan? Tapi tantangannya sekarang tuh jauh lebih dari itu. Kalau kita cuma berhenti di situ, kita kehilangan potensi terbesarnya. Itu tuh baru kulitnya aja, belum masuk ke isinya. Nah, dari sinilah kita masuk ke inti permasalahannya. Ada perbedaan yang krusial banget antara dua cara berpikir, dua pendekatan yang beda total dalam melihat teknologi di kelas. Kita sebut saja si pengguna versus si perancang. Lihat deh perbandingannya, kelihatan jelas banget kan bedanya? Seorang pengguna itu sekedar menjalankan fungsi, dia putar video dari YouTube. Selesai, dia pakai PowerPoint buat jelasin. Udah. Tapi, lihat si perancang. Dia nggak cuma muter video, tapi dia sisipkan jeda, kasih pertanyaan reflektif yang bikin diskusi jadi hidup. Slide-nya juga bukan cuma buat pajangan, tapi didesain interaktif. Mungkin ada polling, ada skenario, ada pertanyaan yang bikin siswa mikir dan kerja bareng. Jadi bedanya itu ada di niat dan strategi. Fokusnya itu bukan lagi teknologinya bisa apa, tapi siswa bisa apa dengan teknologi ini. Jadi, apa sih yang bikin seorang perancang itu beda? Semuanya dimulai dari pertanyaan yang tepat. Sebelum dia milih aplikasi A atau B, sebelum bikin materi, dia pasti berhenti dulu dan nanya ke diri sendiri. Tunggu, tujuan belajar gue apa ya? Karakteristik siswa gue gimana? Teknologi ini beneran relevan nggak ya? Dan yang paling penting, ini beneran bikin mereka lebih paham atau cuma biar kelihatan keren aja? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang jadi fondasinya. Oke, jadi kita udah tahu apa itu perancang. Sekarang yuk kita bedah bagaimana cara mereka berpikir. Ada prinsip-prinsip inti yang jadi pegangan mereka. Ada 4 pilar utama. Pertama, orientasinya itu selalu ke hasil belajar. Titik. Tujuannya apa? Itu yang dikejar. Kedua, mereka benar-benar kenal sama siswanya. Bukan cuma nama, tapi gimana cara mereka belajar, apa yang bikin mereka semangat. Ketiga, mereka jago banget mengawinkan pedagogi atau cara mengajar dengan teknologi, jadi bukan dipisah. Dan yang terakhir, pilar keempat, mereka itu reflektif dan adaptif. Mereka selalu evaluasi, cara ini berhasil nggak ya? Apa yang bisa diperbaiki? Prosesnya jalan terus, nggak pernah berhenti. Oke, teori cukup. Sekarang kita lihat gimana cara berpikir ini bekerja di dunia nyata. Karena ini bukan cuma konsep di awang-awang loh. Ini soal jadi strategis. Apalagi pas kita ketemu sama yang namanya keterbatasan. Coba bayangin kamu seorang calon guru yang ditempatin di daerah kepulauan. Sebut aja di Maluku. Di sana internet itu kadang ada, kadang nggak ada. Susah. Terus gimana? Apa kamu bakal nyerah gitu aja karena nggak bisa pakai aplikasi-aplikasi terbaru yang lagi ngetren? Ya jelas enggak dong. Kalau kamu seorang perancang, kamu justru akan beradaptasi. Kamu akan berpikir, oke, gimana caranya bikin pembelajaran yang bisa diakses offline? Kamu mungkin bakal manfaatin budaya lokal, cerita rakyat, musik daerah, terus dibikin jadi materi digital yang relevan banget sama hidup mereka. Nah, disinilah poin kuncinya. Kebermaknaan itu jauh lebih penting daripada kecanggihan teknis. Ini contoh nyata dari cara berpikir seorang perancang. Semua ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang kuat. Kita perlu melihat peran ini bukan lagi sekedar peran, tapi sebuah identitas baru yang lebih powerful bagi pendidik di zaman sekarang. Coba kita renungkan kutipan ini sejenak. Ini adalah inti dari semua yang kita bahas. Teknologi itu bukan tujuan, teknologi itu cuma alat. Sesimpel itu, sama kayak palu atau pensil. Yang penting kan bukan palunya sama hal apa, tapi rumah macam apa yang kita bangun pakai palu itu. Dan inilah tujuan akhirnya. Di tengah gempuran aplikasi baru, software canggih, AI di mana-mana, kita nggak boleh lupa kalau inti dari pendidikan itu manusia. Fokus kita selalu dan akan selalu untuk memanusiakan siswa. Jadi,
Yuk kita geser mindset kita. Guru itu bukan lagi sekedar pengguna teknologi. Guru masa depan adalah seorang arsitek pembelajaran, seseorang yang dengan sengaja, dengan kreativitas, dan dengan strategi merancang sebuah pengalaman, sebuah ekosistem di mana setiap siswa bisa belajar, tumbuh, dan jadi versi terbaik dari diri mereka. Dan itulah, menurut saya, tantangan sekaligus peluang terbesar kita semua.